Kan kalau kita bayar pajak kan ikut membantu pemerintah kan karena pajak itu nanti juga digunakan pemerintah buat mengelola negara atau buat bantu-bantu bisa dari pajak itu termasuk penghasilan negara. Nah, kalau penyisian saldo laba iya, zakat kan buat tabungan akhirat. Kalau pajak kan buat sekarang. Kalau penyisian saldo laba tadi seperti yang saya bilang, perusahaan nggak semua labanya mau dibagikan sebagai dividen, tapi untuk ditahan lagi untuk keperluan perusahaan sendiri. Bisa untuk tambahan modal buat periode berikutnya, bisa untuk ini perluasan perusahaan pabrik, macam-macam tergantung perusahaannya ya. Ya Mbak, tapi sekarang sudah mulai diketatin kok, maksudnya begitu ada yang tahu kan langsung kena KPK. Iya, tetap. Tapi kan tetap sebagai warga negara kita harus bayar pajak. Ya kan? Tetap Mbak kan juga kalau Mbak balik ke pajak itu macam-macam. Kita bayar pajak kan. Kalau yang sudah di restoran besar ada pajak 10%. Terus kita naik pesawat dari Indo kan masih bayar 150.000 kan buat pajaknya. Nah, macam-macam. Sudah lanjut. Oke. Nih, PTX memiliki laba yang ditahan sebesar 200 juta dan bermaksud menyisihkannya untuk tujuan perluasan pabrik sebesar 50 juta. Nah, nih, jadi saldo laba 50 juta sama kreditnya penyisian untuk ekspansi sebesar 50 juta. Ini cara mencatat laba ditahan ya. Oke. Nah, sekarang masuk dividen. Dividen tadi apa, yo? Ada yang tahu nggak? Boleh tahu. Dividen tadi apa, yo? Dividen itu apa? Pembagian apa? Dividen itu pembagian laba kepada pemegang saham. Mbak sudah pernah lihat laporan keuangan nggak? Laporan keuangan perusahaan sudah pernah tahu belum? Sudah pernah pada tahu laporan keuangan belum? Pernah ya? Yang belum siapa? Iya. Lihat aja dibuka Bursa Efek Indonesia, nanti banyak laporan keuangan kok di situ. Jadi bisa tahu gimana laporan keuangan yang sesungguhnya. Kan biasanya ada auditornya siapa, terus nanti catatan atas laporan keuangannya kan ada auditor yang lengkap itu. Googling sendiri ya, bisa ya. Oh ya sudah. Oke. Sip. Dividen, bagian laba yang didistribusikan oleh direksi urusan kepada para pemegang saham. Bentuknya berupa kas atau saham perusahaan sendiri atau saham bonus. Nah, ini tadi saham bonus. Oh ya, stok dividen. Oke. Syarat pembagian dividen, perusahaan mempunyai laba yang ditahan cukup jumlahnya. Perusahaan memiliki cukup kas atau aktiva lain yang akan dibagikan. Ada keputusan resmi dari direksi. Jadi kan perusahaan sama manajemen perusahaan sama para pemegang saham itu berdiri sendiri. Jadi nggak jadi satu.
Jadi biasanya ada rapat umum pemegang saham, terus ada para pemegang saham, baru manajemen perusahaan, baru karyawan. Itu biasanya susunannya seperti itu. Jadi mereka berdiri sendiri-sendiri. Nah, itu nanti itu ada yang namanya agency problem. Jadi antara pemegang saham sama manajemen perusahaan itu crash istilahnya. Jadi maksudnya yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begini. Itu namanya agency problem. Jadi mereka tuh kayak yang satu misalnya kan intinya kalau pemegang saham itu kan pengennya perusahaan laba, pokoknya tahun ini dapat laba. Kalau yang manajemen perusahaan kan pengennya jangka panjangnya seperti ini. Nah, itu bisa, tapi tetap juga manajemen perusahaan itu nggak bisa berbuat seenaknya, tetap harus juga memikirkan keinginan pemegang saham. Jadi tetap dibicarakan, itu lebih bagus. Jadi ada rapat pemegang saham atau rapat manajemen. Tuh, tanggal yang berhubungan dengan pembagian dividen, ada tanggal pengumuman. Jadi pertama itu kalau mau membagikan dividen itu harus diumumkan dulu, itu namanya tanggal pengumuman. Terus tanggal pencatatan, sama satunya ini tanggal pembagian kalau nggak salah. Nah, itu tanggal-tanggal yang penting pada saat pembagian dividen. Jadi faktor ini nanti ada contoh soalnya kalau nggak salah. Benar. Faktor-faktor penentuan dividen, posisi modal kerja perusahaan, sumber-sumber yang diperlukan, tanggal jatuh tempo, prospek usaha di masa depan. Nah, jadi perusahaan itu nggak bisa seenaknya walaupun laba langsung membagikan dividen, enggak. Jadi harus diperhitungkan dulu perusahaan ini kayak gimana kondisinya sekarang, apakah memungkinkan untuk membagi dividen atau enggak. Ya, jadi makanya kita sebagai masyarakat yang ingin membeli saham kita juga harus pinter-pinter milih perusahaan. Kita lihat semua dari laporan keuangan, bisa kan, misalnya utangnya sekian, aktifanya sekian, modalnya sekian, labanya tahun lalu sekian, kan langsung di laporan keuangan yang Mbak tahu kemarin kan sudah ada semua laporan keuangan kan, mulai neraca, laba rugi, perubahan modal, laporan arus kas, mau dana. Nah, dari situ kan kita bisa tahu perusahaan ini seperti ini. Dan jangan cuman lihat 1 tahun sebelumnya, tapi paling nggak 2-3 tahun sebelumnya untuk tahu kinerja perusahaan itu seperti apa. Oke? Nah, ini dividen tunai. Tanggal 1 Desember perusahaan mengumumkan dividen tunai untuk tahun tersebut sebagai berikut. 5.000 lembar saham prioritas, nominalnya 10.000 sebesar 10%. 100.000 lembar saham biasa, nominal 5.000, per lembar 300. Ini caranya. Nah, dividen tunai sebesar 35 juta. 35 juta dari mana? Nah, biasanya kan kita mengumumkannya itu awal, tergantung sih, biasanya Oktober itu sudah ada pengumuman, mungkin Oktober apa Desember, ada aturannya kok, tanggal bulan apa itu biasanya diumumkan mau bagi dividen atau enggak. Nanti akhir tahun baru dibagikannya tuh tahun depan biasanya, makanya ini ada jurnal penyesuaiannya kan. Jadi pertama pada saat diumumkan mau membayar dividen itu pencatatannya dividen tunai pada utang dividen tunai. Kenapa kok utang? Karena kan perusahaan belum bayar dividennya, ya toh. Sebesar 35 juta. 35 juta dari mana? Yo, ada yang tahu? 35 juta dari mana? Juta dari mana? Ada yang tahu nggak? Ini soalnya. Terus kenapa kok dividennya 35 juta dari mana?